Salam Suksma Angling Dharma. Selamat sore menjelang petang kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, para prajurit, laskar ketuhanan, laskar Tridatu, laskar Dewata, laskar Betara, laskar malaikat, laskar pembawa sinar kerahayuan, laskar pembawa sinar kebajikan dan kebijakan, laskar pembawa ketenangan. Semoga kalian sebagai laskar Angling Dharma benar-benar mempunyai jiwa Dharma. Jangan di sini kalian bergelar laskar Angling Dharma tapi adharma. Adharma di sini artinya kita tidak mempunyai suatu jiwa-jiwa yang mencirikan bagaimana sih orang Dharma itu. Orang Dharma secara ketuhanan dulu adalah kita selalu ingat dan eling, kita ini ciptaan Tuhan. Harus selalu mempunyai tingkat kesadaran yang lebih bagus daripada yang lainnya yang mungkin tidak belajar atau tidak mendalami spiritual ketuhanan seperti kita. Lebih banyaklah kita ingatnya, baktinya kita kepada Tuhan. Ya, kepada para dewata, dewati, para betara, betari, para leluhur, para malaikat. Kita harus mempunyai suatu kesadaran yang lebih daripada orang lain di dalam kita berperilaku. Manakala kita sudah terasa jauh menyimpang, cepatlah sadarkan diri, banyak mohon pengampunan, banyak kita memohon kekuatan iman dan juga mohon bimbingan tuntunannya. Jangan kalian justru kebablasan. Karena dasar-dasar kita mempunyai ajaran kekuatan Tuhan adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri. Kalau kita tidak disiplin, apalagi kita katanya punya hayalan, punya niat agar hidup lebih baik. Kalau kita ada masalah biar cepat selesai, kalau kita sakit biar cepat sembuh, kalau kita ada musibah biar cepat mungkin ya terselesaikan masalahnya, atau mungkin hidup kita biar rahayu, tidak ada masalah besar yang mungkin menimpa hidup kita. Tapi kalau pola pikir kita, kelakuan kita masih saja tidak berubah, mungkin dari hal yang buruk kemarin ada sekarang tidak berubah, tidak ada artinya. Apalagi kalian belajar spiritual, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Siapa yang istilahnya yang dihindari? Kalau Ratu secara lahir kan di sini sebagai alat saja, tidak pernah mengajarkan kalian hal yang buruk. Tapi kalau kalian keluar masuk, mempermainkan ajaran, mempermainkan organisasi ketuhanan sama mempermainkan Tuhan. Di situ aja kalian misalnya kalau ada orang begitu, kalian berarti tidak punya suatu pendirian, tidak punya prinsip. Celaka hidup kalian. Kalian punya tempat sembayang, ambulin tempat sembayangnya, sing kuning sembayang, kuning ngambul, ya tidak apa-apa. Maksudnya apa-apa itu resiko kalian. Tuhan tidak pernah memaksa kalian untuk sembahyang, tidak pernah memaksa untuk ke pura, ke masjid gereja. Begitu juga Ratu tidak pernah memaksa kalian untuk hadir, tidak pernah juga memaksa kalian untuk usir. Tapi kalian yang punya suatu kesadaran, hidup ini maunya kemana arahnya. Kalau kita arahnya hidupnya memang mau barbar, suka-suka, silakan aja suka-suka, hasilnya suka-suka. Tapi coba kita tefakkur, kita jadi manusia, kita arahnya kemana kita tuju. Kalau sudah ada cahaya, cahaya itu kita pegang, sekecil apapun nilai atau cahaya itu, itulah tentunya cahaya keselamatan. Niraga hidup egone jalan, kita yang ngatur misalnya ajaran, kita mengatur gurunya, kita mengatur kehendak Tuhan, ya susah. Jangan karena pangkat tinggi, karena uang banyak, punya kedudukan, punya ya simbol kelebihan, seenaknya barangkali kita mengatur-ngatur ya ajaran kesucian. Manusia di situ yang kelirunya. Kadang-kadang karena tidak puas dengan urusan pribadi, ya selalu berusaha merongrong barangkali siapa orang-orang yang barangkali lemah imannya, dirongrong agar sesuai, agar bisa mengikuti keinginan dia, misalnya begitu. Itu ujian kita semua. Seperti Ratu mendirikan LAD ini, kalian tidak tahu bagaimana gimana jiwa Ratu, perasaan Ratu berjuang dari 2007, luar biasa. Kalau diceritakan mungkin Ratu tidak kuat lagi bicara, tapi Ratu mampu menghadapi itu karena Ratu berpijak di kebenaran, tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah mengusik orang lain, tidak pernah membuat orang sengsara karena ucapan kita, perilaku kita. Justru kita yang banyak berkorban.
Jadilah kita manusia-manusia yang punya suatu kesadaran tinggi berdasarkan keikhlasan dan tujuan mulia kita sendiri. Tapi kalau kita noleh orang lain, noleh kiri kanan ke belakang, apalagi kapan kalian maju ke Tanjung Encolan, terantuk kaki kita, fokus kita seorang yang tunduk bakti pada Tuhan, kita tunduk ke bawah, karena kita orang tunduk. Jangan begitu, kita kalau ke bawah itu ada sejengkal, sedetik, sesenti pun kita tahu jalan kita langkah itu, oh ada kerikil, oh jalan mulus, oh ada rezeki, ada uang jatuh, atau barangkali ada ranting jatuh, kita bisa meneliti. Tapi kalau kita sudah adigang-adigung sombong, rezeki di depan mata kita bisa kita lalui karena kita terlalu berharap yang jauh, yang mungkin kelihatannya bagaimana, apalagi ego. Di mata Tuhan, apalagi di ajaran kesucian, hilangkan ego. Apalagi ajaran wahyu yang turun, yang ratu turunkan ini adalah milik Tuhan, bukan ratu. Ratu tidak pernah belajar. Kalian hati-hati belajar sesuatu bersifat sakral. Kalau kalian main-main, apalagi sampai menghancurkan ajaran, menghambat ajaran, menghancurkan gurunya, hancur hidup kalian. Ratu tidak mengancam, itu udah pasti tuh. Ya, walaupun ajaran ratu halus, tapi kalian akan mendapat hukuman yang berat kalau sampai ya mengadu domba ajaran yang benar-benar ajaran difitnah, ya merusak ajaran, menghalangi penyebaran ajaran, ya memfitnah, membuli, mengadu domba, menyakiti perasaan gurunya dalam arti tujuan tidak baik. Lebih baik kalau belum siap, ada niat tidak baik, jangan di LAD. Karena LAD biar sedikit, yang penting rahayu kalian daripada banyak kalian sengsara ntar. Karena guru Ratu dari dulu sampai detik ini tidak pernah mencari murid. Karena mereka datang sendiri, kalau pergi sendiri. Asal mereka perginya itu jangan membawa pikiran kotor, jangan membawa pikiran negatif. Kan itu karma kalian. Ratu tidak pernah mengajari yang sesat. Itu aja pesan guru Ratu. Tetap semangat semuanya. LAD hidup jaya merdeka rahayu.